Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Apakah ada yang sakit? Oh, ada siapa ya? Sebelumnya coba kita absen dahulu. Saya panggil dahulu. Ahmad Nadib, Khairunisa, Ilham, Yahya. Oke, semuanya baik-baik saja ya. Oh, ada satu yang sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit semoga segera sembuh dan bisa bertemu dengan kita semua lagi. Semangat. Yuk kita ini semangat dulu. 1, 2, 3. Semangat, semangat pagi. Jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita nanti akan bahas tentang dinasti Abbasiyah. Dari dinasti Abbasiyah lah kejayaan umat Islam. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang mengeluarkan banyak ilmu pengetahuan, seniman, dan banyak sekali sebagainya. Siapakah pendirinya? Apakah ada yang tahu? Ya, betul. Namanya adalah Abu Abbas As-Saffah. Tahun berapa? Tahun 750 Hijriah atau 1258 Masehi. Siapa yang tahu dinasti Abbasiyah berada di negara mana sekarang ini? Ayo, tunjuk tangan tahu. Oke, itu di mana? Betul sekali, di Irak. Jadi Abbasiyah itu berada di Irak kalau sekarang ini. Ibu kotanya mana Abbasiyah? Baghdad. Sebelum kita masuki ke tahap berikutnya, kita lihat dahulu video daripada sejarah dinasti Abbasiyah. Silakan lihat dulu. Oke, dari sini kita bisa melihat bagaimana kejayaan daripada dinasti Abbasiyah. Di situ peta wilayahnya banyak sekali. Mulai dari Asia Afrika, Asia Barat, Afrika Utara, dan sebagian dari Asia Tengah. Jadi di dinasti Abbasiyah selain wilayahnya tambah luas juga mempunyai peradaban yang sangat bagus. Sejarah Abbasiyah itu pertama kali berdiri tahun 750 Masehi. Kemudian nanti runtuhnya pada tahun 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah dinasti yang salah satu dinasti yang mana Islam itu berkembang pesat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini ada didirikan Baitul Hikmah, itu suatu perpustakaan, dan juga ada di situ pun juga pendidikan, ada penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia, baik itu Muslim atau non Muslim, semuanya belajar di sini semua, sehingga ilmu pengetahuan sangat luas. Di antara daripada berkembangnya pengetahuan yaitu adanya pusat penerjemahan dan riset lahir dari Muhammad Musa Al-Khawarizmi dalam ilmu matematika. Yang sini siapa yang Al-Khawarizmi matematika? Penemuannya apa? Siapa yang tahu? Dalam ilmu matematika kita sering menggunakannya. Ya, betul sekali. Ilmu aljabar dan juga menemukan angka 0 atau bahasa Arabnya sifar. Kemudian ada juga dalam kedokteran, yaitu dalam kedokteran beliau menjadi bapak dokter dunia. Itu siapa? Ibnu Sina, atau dalam barat Avicenna. Dalam filsafat ada Al-Farabi, dan dalam fikih salah satunya adalah siapa? Siapa yang tahu dalam fikih? Ya, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Nanti kita bagi kelompok, silakan kalian kerjakan untuk mencari sejarah daripada ilmuwan muslim, baik dari matematika, biologi, dan sebagainya, atau dari ulama-ulama fikih. Kalian cari biografinya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Oh, gini aja saya tentukan kalian cari biografi daripada pertama Imam Syafi'i, kedua Ibnu Sina, ketiga Al-Khawarizmi, dan yang keempat Al-Farabi. Saya bagi 4 kelompok 1. Yang sini sebelah sini kelompok 1, bangku 1, 2, kemudian 2, 3, 4 kelompok 2, 4, 5 kelompok 3, 6, 8, 7, 8 kelompok 4.
Kelompok pertama mencari biografi dari Imam Syafi'i. Kedua, kelompok dua mencari biografi dari Ibnu Sina. Yang ketiga, mencari biografi dari Al-Khawarizmi. Dan yang keempat, mencari biografi dari Al-Farabi. Kalian cari mulai dari lahir, kemudian dia belajar, masa belajarnya, atau telah belajar dari kecil sampai dia dewasa, kemudian guru-gurunya, terus murid-muridnya dan karya-karyanya. Silakan kalian kerjakan. Minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan satu persatu. Satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikannya. Dari masa kejayaan pasti ada masa keruntuhan. Keruntuhannya itu pada waktu apa? Ketika tentara Mongol masuk ke menyerang ke Indonesia Asia. Di situ pada waktu pemerintahan Raja Khalifah yang terakhir, waktu itu sedang menahan dengan pesta, kemudian diserang sama kerajaan Mongol sampai beberapa hari, dan sungai Tigris menjadi hitam karena lautan tinta daripada buku-buku yang banyak sekali di perpustakaan dibuang ke lautan. Nah, kita juga pada dinasti Abbasiyah, pada masa Abbasiyah, khalifah yang terkenal siapa? Yang ada di film-film itu? Ya, betul sekali, Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid dalam sebuah dongeng atau dalam cerita-cerita itu selalu bertentangan dengan siapa? Ya, betul sekali, Abu Nawas. Abu Nawas atau Abu Nuwas. Beliau sebenarnya seorang siapa? Tasawuf. Ada salah satu syairnya yang terkenal yang kita bacakan sampai sekarang. Bisa kita bacakan bersama-sama ya. Baiklah, kita dengarkan terlebih dahulu dan kita renungkan syair daripada Abu Nawas. Oke, terima kasih. Dari sini kita bisa kesimpulkan daripada apa yang terjadi di dinasti Abbasiyah. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Ya, betul sekali. Pada waktu dinasti Abbasiyah kita merasakan ilmu pengetahuan Islam itu masa keemasannya, karena di sini gimana kita merasakan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang muncul pada waktu dinasti tersebut. Di lain sisi juga ada masa keruntuhannya, masa kelam, ada masa kemasan, juga ada masa kelamnya. Itu pada waktu penyerangan daripada Mongol, yang mana ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah dibuang ke laut, dibuang ke sungai Tigris sampai jadi hitam. Kita rasakan sampai sekarang. Apa yang kita rasakan sekarang? Ada sekali banyak tulisan daripada ulama fikih yang tidak sampai pada kita. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa minggu depan tugasnya dikumpulkan dan presentasi satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.